Dari sinilah kita sadar tentang madhab yang diwariskan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini bukanlah ucapan pribadi dari para ulama. Tapi terkadang mereka ini memudahkan kepada kaum muslimin untuk menggabungkan dan mengompromikan hadis-hadis yang sangat banyak dan bercabang ini. Terkadang kita hanya mendapatkan satu hadis, kemudian kita berani membantah Al-Imam Syafi'i. Kita mendapati satu hadis, kita membantah Imam Ahmad. Iya, ada yang seperti itu. Seperti misalnya sebagian orang membantah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sadar atau tidak sadar. Mereka mengatakan bahwasannya mengirimkan pahala bacaan surat Al-Fatihah atau Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal tidak sampai. Padahal Imam Ahmad dalam madhabnya beliau mengatakan sampai. Dengan keras mereka bahkan mengingkari bid'ah. Siapa itu Imam Ahmad? Imam gurunya Al-Imam Al-Bukhari yang hafalannya lebih banyak dari Al-Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya meniatkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal sampai pahalanya. Dalilnya banyak yang diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi tidak pantas kalau kita katakan dalilnya yang diucapkan Imam Ahmad diriwayatkan Bukhari. Karena Bukhari datang belakangan setelah Imam Ahmad. Jadi periwayatan Imam Ahmad lebih dekat kepada Nabi SAW dibanding Al-Bukhari. Imam Ahmad rahimahullah mengambil kesimpulan tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran yang diniatkan kepada sang mayit, apalagi kalau yang membacanya dan meniatkannya adalah anak dari sang mayit, ini sampai, ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan Imam Bukhari. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha siyam." Wahai Rasulullah, ibuku wafat dan ia memiliki utang puasa. Afa aqdihi anha? Bolehkah aku membayarkan utang puasa ibuku ini? Qala ara'aiti law anna 'ala ummiki dain li ahad afa taqdihi anha? Wahai wanita, bagaimana menurutmu kalau ibumu memiliki utang kepada orang lain, kepada manusia? Apakah engkau akan menunaikan membayarkan utangnya? Tentu saja wahai Rasulullah. Fadainullahi ahaqqu an yuqdha. Utang kepada Allah seharusnya lebih didahulukan untuk dibayar. Perhatikan di sini, puasa yang dilakukan oleh seharusnya ibunya yang sudah meninggal tapi menjadi utang karena ada uzur atau semisalnya, ditunaikan oleh anaknya dan itu akan menjadi bayaran utang bagi ibunya. Menunjukkan amalan yang dilakukan orang yang masih hidup ada yang sampai kepada orang yang sudah meninggal. Begitu juga datang seorang laki-laki dalam Sahih Bukhari, "Inna ummi matat wa lam tusi, afa atasaddaqu anha?" Ya Rasulullah, ibuku wafat dan ia tidak berwasiat untuk bersedekah dengan hartanya. Bolehkah aku bersedekah dengan meniatkan pahalanya untuk ibuku? Kata Nabi SAW, "Na'am." Iya. Di sini yang menjadi permasalahan para ulama, dan ini madhab Syafi'i yang menyebutkan tidak sampai, karena yang namanya ibadah taftaqiru ilan niyah. Yang namanya ibadah itu harus didasari dengan niat. Ibadah harus didasari dengan niat. Dan melakukan ibadah untuk orang lain ini namanya tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli ini artinya ibadah yang dilakukan orang lain untuk orang lain. Atau
akad atau perbuatan yang dilakukan orang lain untuk orang lain. Sehingga belum tentu yang diwakilkan ini memiliki niat di dalam hatinya. Namun para ulama menjadikan hadis-hadis ini seperti badal haji, badal umrah, dan yang semisalnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya ibadah yang dilakukan seorang yang masih hidup, apalagi kalau ia anaknya, karena hadis-hadis tadi menunjukkan anaknya yang melakukannya, maka insya Allah sampai. Adapun Imam Syafi'i yang menyatakan tidak sampai, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bukankah seorang manusia itu hanya akan mendapatkan sesuai yang ia kerjakan dan usahakan. Maka tidak mudah kita untuk mematahkan pendapat satu madhab hanya karena satu hadis yang kita baca atau kita dengarkan. Karena imam-imam yang mengambil kesimpulan ini, mereka yang menguasai hadis ini, yang meliputi hadis ini, dan merekalah yang meringkas untuk kita dengan mengeluarkan pendapat-pendapat yang kemudian kita sebut dengan madhab. Jadi madhab ini bukan main-main, bukan karang-karangan. Madhab ini justru meringkas seorang penuntut ilmu dalam mempelajari Islam. Kalau Anda tidak bermadhab, maka sementara Anda ingin mengeluarkan pendapat-pendapat, maka Anda harus menghafal Al-Quran dengan tafsirnya dari para sahabat, tabi'in, kemudian menguasai hadis. Siapakah yang mampu untuk itu di zaman ini? Yang tercela dari bermadhab ini ketika seorang fanatik madhab, dia tidak akan keluar dari madhab tertentu untuk berpindah ke madhab yang lain. Ini yang tercela. Karena sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu biqawlihi wa yurad illa sahib hadal qabr. Setiap orang bisa diterima ucapannya, tapi bisa juga ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum qawli yukhalif atau yu'arid qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli 'ard al-ha'id." Kalau kalian melihat pendapatku menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku. Begitu juga Imam Abu Hanifah, dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, mereka mengatakan, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi." Jika suatu hadis telah sah menyelisihi pendapatku dan madhabku, maka aku langsung berpindah kepada hadis tadi dan meninggalkan madhabku. Imam Ahmad sendiri mengatakan, "Ajibtu liqaumin 'araful isnad thumma yadhhabuna ila qauli Sufyan." Kata Imam Ahmad, aku sangat heran kepada orang-orang yang mereka paham tentang sanad, yang mereka bisa melihat dalil dari sisi ilalnya, cacat atau tidak. Mereka paham, tapi mereka justru mengikuti pendapat Sufyan ibni Sa'id Ats-Tsauri, yang disebutkan juga ini imam. Jadi dahulu imam madhab pun mereka mencela orang-orang yang taklid buta dengan mereka sendiri. Maka madhab ini adalah nikmat bagi kaum muslimin yang hidup belakangan, yang waktu mereka lebih banyak dipakai untuk dunia dan sedikit untuk akhirat. Allah datangkan ulama-ulama khususnya madhab yang 4, dengannya Allah meringkas untuk kaum muslimin agama mereka. Jadi madhab ini bukan ditinggalkan, justru nikmat dari Allah karena adanya imam-imam yang meringkas dan merangkumkan bagi kita tentang agama kita. Hanya saja yang tercela sebagaimana yang kita sebutkan, ketika seorang fanatik terhadap madhab dan dia tidak ingin berpindah kepada madhab yang lain karena dia komit dengan satu madhab. Nggak ada konsekuensi seperti itu. Justru imam-imam juga mereka nggak mau dijadikan seperti yang diklaim sebagian orang. Maka inilah manhaj ahlil athar, ashabul hadith. Semua imam-imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, semua imam ahlul hadith. Mereka jadikan panutan. Tidak membedakan semuanya dalam pendapat-pendapat mereka selama sesuai dengan Al-Quran dan hadith. Kalaupun para ulama ini berselisih pendapat, tapi pendapat mereka masing-masing dibangun di atas dalil, mereka saling toleransi.
Itu ahli sunnah wal jamaah. Baik itu pada perkara kunut subuh, perkara mengeraskan bacaan basmalah ketika salat-salat jahriyah, atau perkara-perkara yang lain. Yang masing-masing ada dalil dari para sahabat bahkan. Begitulah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak menjadikan hal-hal seperti itu sebagai dasar perpecahan. Dan ini tercela. Bahkan ketika kita berada pada suatu lingkungan yang mereka mengamalkan madhab ahli sunnah wal jamaah dari 4 madhab yang kebetulan berbeda dengan yang kita yakini, tapi yang mereka amalkan adalah benar-benar dalam madhab yang 4 ini, maka terkadang kita tinggalkan pendapat yang kita anggap kuat dan mengikuti pendapat masyarakat agar kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Berkata Sidi Abdullah ibn Haji Ibrahim dalam kitabnya Maraqis Su'ud, dan ini salah satu kitab rujukan usulul fiqh dalam madhab Maliki. Beliau mengatakan, وَقَدِّمِ الضَّعِيفَ إِنْ جَرَى عَمَلْ بِهِ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ قَدِ اتصل. Terkadang seorang ia meninggalkan pendapat yang menurut dia kuat dan berpindah kepada pendapat yang menurut dia lemah, tapi diamalkan oleh masyarakat di tempat tersebut. Ini semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Nah,